Hello guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Anak Matematika, I'm Mathematician Channel. Pada video kali ini, saya akan mereview soal UTBK SBMPTN bagian penalaran kuantitatif. Baik, langsung saja kita ke soal. Untuk yang pertama, tentukan nilai M pada gambar di bawah ini. Baik, untuk soal yang pertama ini, kita perhatikan bahwa terdapat 3 buah segitiga. Segitiga pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Untuk segitiga yang pertama, ada bilangannya di setiap sudut dari segitiga ini. Di sini terdapat pola, namun kita harus ketahui bahwa setiap segitiga pasti memiliki pola yang sama. Sehingga kita harus mencari terlebih dahulu pola tersebut. Di sini ada angka 12, 3, dan 4. Jadi kita harus mengetahui dulu pola apa yang terdapat dalam segitiga ini, entah penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Baik, di sini kita coba untuk penjumlahan 12 tambah 4 hasilnya 16, sedangkan di sini hasilnya 3. Jadi tidak memungkinkan. Untuk pengurangan juga tidak memungkinkan karena 12 kurang 4 hasilnya 8, sedangkan di sini hasilnya 3. Jadi, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan tidak memenuhi syarat. Lanjut ke perkalian, 12 dikali 4 hasilnya 48, sedangkan di sini hasilnya 3. Jadi, juga tidak memenuhi. Sehingga tersisa satu operasi yaitu pembagian. Kita coba 12 bahagi 4 hasilnya 3. Jadi, di sini diperoleh operasi yaitu pembagian. Kita lanjut ke segitiga yang ketiga, 36 dibahagi 6, hasilnya juga 6. Jadi, untuk ketiga segitiga ini, operasi yang digunakan yaitu pembagian dari sudut atas dibagi dengan sudut yang di kiri atau juga sudut yang di kanan. Kita buktikan untuk menggunakan sudut yang kanan, 12 bagi 3 hasilnya 4. Untuk segitiga yang ketiga, 36 bagi 6 hasilnya juga 6. Maka untuk segitiga kedua, untuk mencari nilai M yaitu 12 bagi 4 yaitu 6. Jadi jawabannya itu D. Mantap kan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan angka kosong yang ada pada gambar di bawah ini. Baik, di sini di setiap sudut dari segi 8 ini memiliki nilai-nilai kan? Namun untuk mencari nilai yang ada tanda tanya ini, kita harus mengetahui hubungan dari setiap sudut-sudut yang ada di segi 8 ini. Jadi, untuk yang pertama, kita cari dulu antara sudut yang pertama ini dengan yang sudut kedua. Apakah ada keterkaitan dengan sudut-sudut yang lain? Kita hitung 21 ditambah dengan 9, hasilnya 30. Tidak ada kan? Kita lanjut ke operasi yang selanjutnya. 21 kurang 9. Ada 12, hasilnya 12. Jadi, ini dikurangi ini, sudut 1 dikurangi sudut 2, menghasilkan sudut ketiga. Jadi diperoleh polanya yaitu pengurangan antara sudut 1 dengan sudut 2 yang ini. Jadi untuk yang ini 12 dikurangi 9 hasilnya yaitu 12. Oke, paham? Kita lanjutkan untuk yang operasi kedua yaitu 29 dikurangi dengan 17. Jadi hasilnya yaitu 12. Oke, paham? Jadi patokannya yaitu di bagian atas dan bagian bawah. Dan hasilnya yaitu di bagian kiri dan di bagian kanan ini. Sehingga diperoleh untuk mencari 13 ini, 29 kurang 13 hasilnya yaitu 16. Maka di sini 21 kurang berapa menghasilkan 16 atau tidak? 21 kurang 16 menghasilkan berapa? Jadi diperoleh yaitu 21 kurang 16 sama dengan
5. Jadi hasilnya di sini yaitu 5. Jawabannya yaitu A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan angka kosong yang ada pada gambar di bawah ini. Baik, di sini terdapat dua buah gambar, yaitu gambar X yang pertama dan gambar X yang kedua. Untuk gambar X yang pertama, di sini terdapat 4 sisi dengan 4 angka juga, yaitu 4, 2, 3, 5. Dan di bagian dalam X ini terdapat bilangan juga, yaitu angka 7. Jadi di sini dari bilangan 4, 2, 3, dan 5 ini akan dicari operasi apa saja yang memenuhi hasilnya, yaitu 17. Baik, di sini kita peroleh operasinya yaitu 5 dikali 3 ditambah 4 bagi 2. Jadi bagian bawah dikalikan, kemudian dijumlah dengan hasil dari operasi pembagian antara 4 dengan 2. Oke, paham? Diperoleh 15 tambah 2. 15 kan hasil kali dari 5 dikali dengan 3. Hasilnya 15. Ditambah dengan hasil pembagian dari 4 dan 2. Jadi hasilnya 2. Sehingga diperoleh hasilnya itu 17 ini yang di dalam bidang X. Kita lanjut. Untuk bidang X yang kedua, kita gunakan operasi yang sama juga. Yang di bagian bawah 6 dikalikan dengan 2. Kemudian dijumlah dengan operasi pembagian antara 8 dibahagi dengan 1. Jadi diperoleh hasil yaitu seperti ini, sama dengan 6 kali 2 yaitu 12 ditambah 8 bagi 1 sama dengan 8. Sehingga 12 tambah 8 jawabannya yaitu 20. Maka nilai yang di dalam X kedua ini yaitu 20. Jadi jawabannya itu B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Baik, kita perhatikan bahwa untuk setiap kolom ini terdapat operasi yang telah ditentukan. Baik, kita perhatikan untuk operasi pertama, yaitu pada kolom pertama, baris pertama dikurangi dengan kolom kedua baris pertama. Jadi 23 dikurangi 10 hasilnya yaitu 13. Kemudian 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Dan 7 dikurangi 3 hasilnya yaitu 4. Jadi untuk mencari nilai X diperoleh yaitu X kurangi 3 sama dengan 3. Jadi 3 kedua ruas ditambahkan 3 sehingga diperoleh X sama dengan 3 ditambah 3. Mengapa di sini min 3-nya hilang? Karena ditambah 3 jadi hasilnya 0. Jadi di ruas kiri sisanya yaitu X. Kemudian di ruas kanan ditambahkan 3. Jadi nilai X-nya yaitu 6. Jadi jawabannya yaitu bagian E. Jadi untuk soal seperti ini kita harus menggunakan operasi-operasi yang ada, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Jadi kita tes satu persatu apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Jika satu saja sudah tidak memenuhi syarat, kita lanjut ke operasi yang berikutnya dari keempat operasi itu. Oke, paham? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5, tentukan nilai A pada gambar di bawah ini. Baik, di sini terdapat 9 kotak. Untuk baris pertama yaitu 17, 8, 15. Kemudian kotak kedua, baris kedua, A, 14, dan 50. Dan untuk baris ketiga yaitu 12, 20, dan 16. Baik, di sini polanya yaitu triple Pythagoras. Baik, untuk baris yang pertama 8, 15, 17. Kemudian untuk baris yang ketiga yaitu 12, 16, dan 20, yaitu kelipatan 4 dari triple Pythagoras 3, 4, dan 5.
Untuk mencari baris yang kedua ini, kita harus mengetahui dulu bilangan-bilangan triple Pythagoras. Baik, akan saya tunjukkan tabel triple Pythagoras. Jadi tabel ini wajib kalian hafal. Jadi terdapat 5 bilangan triple Pythagoras yang wajib kalian hafal. Sebenarnya ada banyak, tapi dari banyaknya bilangan triple Pythagoras, kelima ini inilah yang paling banyak muncul di setiap soal. Entah mencari sisi di segitiga ataupun yang lain menggunakan kelima bilangan ini. 3, 4, 5 untuk yang kedua, 5, 12, 13 untuk yang ketiga, 7, 2, 4, 25 yang keempat, 8, 15, 17 dan yang terakhir yaitu 9, 40, 41. Baik, untuk mencari baris yang kedua kita gunakan dari kelima ini, yaitu diperoleh untuk yang bagian 7, 2, 4, 25, yaitu kelipatan 2 dari 7, 2, 4, 25. Jadi bilangan A yaitu 48. Oke, jawabannya yaitu C. Jadi di sini saya akan memberikan saran untuk kalian. Yang pertama yaitu untuk bilangan triple Pythagoras 3, 4, dan 5 dihafal sampai dengan kelipatan 10. Oke. Dan saran yang kedua yaitu untuk bilangan triple Pythagoras 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17, dan 9, 40, 41 dihafal sampai dengan kelipatan 4 atau 5 saja. Karena dari yang saya sarankan ini biasanya sering muncul di soal-soal yang saya sebutkan tadi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan nilai kosong yang kosong pada gambar di bawah ini. Baik, di sini ada 4 kotak. 4 kotak di mana kotak pertama sudah terisi di dalam kotaknya yaitu min 14. Untuk kotak kedua yaitu min 54. Kotak ketiga minus 132. Dan kotak keempat masih kosong nilainya. Jadi dari setiap kotak ini di setiap sudutnya terdapat angka-angka yang memenuhi untuk mencari menghasilkan nilai min 14. Jadi kita gunakan operasi-operasi yang ada yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita lanjutkan. Untuk kotak yang pertama diperoleh min 4 ditambah min 3. Jadi yang di bagian bawah dijumlahkan kemudian dikalikan dengan hasil perkalian dari bagian atasnya. Jadi min 4 ditambah min 3. Jadi min 4 ditambah min 3 dikalikan dengan hasil perkalian min 1 dikalikan min 2. Diperoleh min 7 dikali 2. Jadi hasilnya itu min 14. Oke, kita buktikan lagi untuk kotak yang kedua. Kotak kedua juga sama, yaitu yang di bagian bawah dijumlahkan min 5 ditambah min 4 dikalikan, hasilnya dikalikan dengan hasil dari perkalian min 2 dengan min 3. Jadi hasilnya itu min 9 dikali dengan 6 sama dengan min 54. Jadi untuk mencari nilai dari kotak keempat ini diperoleh min 7 ditambah dengan min 6. Hasilnya dikalikan dengan hasil dari perkalian min 4 dikalikan dengan min 5. Jadi min 13 dikalikan 20. Jadi hasilnya yaitu min 260. Jadi jawabannya itu A. Oke, paham? Demikian video review soal UTBK SBMPTN bagian penalaran kuantitatif. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar konten ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, ciao.